nggak kaum Sodom itu kaum apa? Nggak tahu. Kemarin kan diterangkan sama Bu Ita. Potongan video seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Laki-laki suka sama Dalam video tersebut, sang guru bernama Ribut Santoso terlihat sedang menjelaskan tentang seksual secara terbuka kepada murid-muridnya di dalam ruang kelas. perempuan namanya apa? Namun dalam video yang utuh, ia sebenarnya sedang membahas soal ujian penilaian tengah semester kelas 2 sekolah dasar, bidang studi agama Islam, bab Nabi Lut dan umatnya kaum Sodom. Di TV banyak. Contohnya seperti apa? Pak Ribut. Kok iso Pak Ribut? Pak Ribut. Iya, Pak Ribut. Loh. Awas kamu nanti lah. Sang guru tidak bermaksud memberikan penjelasan seksualitas kepada peserta didiknya, melainkan menjelaskan materi pelajaran yang ada di kurikulum kelas 2 sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Agus Salim angkat bicara bahwa video viral tersebut merupakan potongan video guru sekolah dasar yang menjelaskan materi pelajaran soal ujian agama Islam sehingga menjadi pro dan kontra. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang tetap memanggil guru yang masih berstatus honorer tersebut untuk dilakukan pembinaan. Lantas, bagaimana cara yang benar mengajarkan seks pada anak usia dini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Ini soal agama yang PTS hari Senin. Tadi siapa yang salah paling banyak? Kamu, siapa namamu? Aldo. Aldo nggak pernah belajar kayaknya. Bangun 3, Pak. Pak. Kamu salah berapa? Ini 14, Pak. 14, kamu salah? 10, Pak. Awas kamu, nanti tak telepon orang tuanya. Jawab salah. Kamu nggak belajar, Tarek? Saya salah 4. Ya, belajar apa enggak? Belajar. Di kelas ini yang salahnya banyak anak dua. Apa, Pak? April salah berapa, April? Nggak ada. April betul semua agama. Saya salah Tos. 4. April PTS-nya betul semua, pinter April. Siapa lagi yang selain April betul semua? Ada. Yang salah 2, 3? 2. Kamu salah 3, kamu salah? 9. Pak Ribut mau tanya, ini kan ada soal, ya. Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Jawabannya apa? Kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu betul, yang lainnya salah jawabannya. Kamu tahu enggak kaum Sodom itu kaum apa? Nggak tahu. Kemarin kan diterangkan sama Bu Ita, kaum Sodom. Yang anu ya, Pak. Apa? Itu loh, laki-laki sama laki-laki. Laki-laki? Sukanya, Pak. Laki-laki suka sama? Laki-laki. Nah, itu April betul. Kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki. Kalau perempuan suka sama perempuan namanya apa? Les. Saya salah semua, Pak Ribut. Di kalimat-kalimat detik-detik terakhir tadi tuh yang kemudian menuai kontroversi. Ya, jadi viral akhirnya ya. Tapi tar dulu, saya juga kepikiran. Kenapa? Emang ada soal, kan ini kan berangkat dari soal Pak Ribut ini, Tadi ya kan? disebutin sama Pak Ribut. Iya, tapi kan berangkat dari soal. Iya. Emang udah ada soal-soal seperti itu untuk pendidikan usia dini gitu? Nah, iya. Tapi dan ada juga anak yang sudah bisa jawab, tahu dari mana ya? Nah, tahu dari mana dia ya? Ya kan? Apa tahu dari memang diajarkan di sekolah? Oke. Atau tahu dari mungkin media? Kita bongkar lah ya. Oke, langsung lah. Kita langsung sapa aja. Sudah ada Pak Ribut Santoso. Pak Ribut, Pak Dan- Guru, selamat pagi. Selamat Assalamualaikum. pagi. Selamat pagi. Baik. Waduh, Pak Ribut ya. Pak, pagi ini udah ribut Pak, belum? Ribut sama belum siapa? ribut, belum ribut. Belum ribut. Iya. Ada juga, Iya. siapa nih? Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Selamat pagi, Bu Rita. Pagi Bu Rita, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, pagi Mas Arin, Mbak Rati. Pagi. Saya mau ke Pak Ribut dulu deh. Ya, Pak Ribut, ini Iya. videonya jadi Iya. viral Pak di mana-mana ya. Terus Iya. ya tadi yang ini Iya. sampaikan deh terakhir-terakhir itu yang pembahasannya juga akhirnya menjadi pro dan kontra. Heeh. Pak Ribut waktu itu memang lagi bahas apa sih kok bisa Iya. akhirnya ujung-ujungnya ke seksual begitu ya? Begini, saya menjelaskan. Saya itu sebenarnya bukan guru agama Islam. Karena pada waktu ujian di hari Senin itu kan kebetulan pelajaran agama Islam. Kebetulan guru agama Islamnya itu cuti sedang melahirkan. oke. Nah, kemudian pada waktu saya menjaga ujian tersebut, waktu mengoreksi soal,
sebelum saya video saya upload ke media sosial, itu murid saya yang namanya April itu bertanya, Pak Ribut, kaum Sodom itu apa? Karena saya sebagai guru, penjaga guru, pengganti agama Islam tersebut, namanya guru, murid bertanya, otomatis saya harus menjelaskan. Begitu. Tapi itu ada di pertanyaan ya Pak ya? Iya, ada di pertanyaan, bahkan sudah ada di buku pelajaran di materi buku paket. Juga ada di soal Berarti ada Pak di mata ujian PTS mohon maaf Pak agama Ribut. Islam. Iya, Berarti ada Pak di kurikulum anak SD ada ya Pak ya? ada. Pendidikan Memang agama ada, Islam. sudah dijelaskan. Maksudnya dijelaskan secara lebih detail kaum Sodom aja atau memang secara lebih detail Iya. mengarah kepada Iya, dijelaskan. Jadi begini, bisa saya baca di buku. Ya silakan Pak. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya, yaitu kaum Sodom di negeri Palestina. Umat Nabi Lut alaihissalam senang berbuat maksiat, yaitu merampok, berbuat dosa dengan sesama jenisnya, dan berbuat dosa dengan sesama jenisnya. Oke. Kemudian di soal tersebut, sebelum mereka bertanya kepada saya, sebelum saya unggah di video, ini ada soal PTS ujian agama Islam di nomor 15. Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum titik. Oke. Dan ada pilihannya Nah, atau kenapa? diisi itu? Itu ada multiple choice, pilihan ganda atau esai itu Pak? isian. Oh isian. Oke. Pak Ribut, saya mau tanya juga ini Pak, Ya. saya pengen konfirmasi juga. Itu video Ya. gunanya buat apa ya Pak? Bapak memvideokan itu Oh, gunanya buat sebentar. apa ya? Oh begini, saya video itu yang pertama gara-gara dulu waktu mengajar ada jawaban murid saya. Di saat mau pulang, saya itu sering melaksanakan tanya jawab kepada murid saya. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, terus waktunya pulang setelah berdoa, saya selalu membuat video tanya jawab untuk cepet-cepetan siapa yang pintar pulang duluan, seperti itu. Oke. Jadi saya melakukan video di saat istirahat sama waktu setelah mau pulang. Jadi kalau waktu pelajaran berlangsung, saya sebagai guru tidak berani untuk melakukan video tersebut karena takutnya mengganggu pelajaran. Artinya ini bukan video tunggal ya Pak ya yang berisikan konten soal seksual ini, artinya banyak video sebelum-sebelumnya yang memang biasa Pak Ribut lakukan. Banyak sekali. Pak Ribut. Pak Ribut kan Iya. guru bukan dalam arti guru umum ya tadi Pak Ribut menyampaikan kan Saya bisa guru menyampaikan umum, berbagai bukan guru agama Islam. iya pelajaran. Oke. Tapi dari berbagai pelajaran ada nggak yang fokus juga membahas mengenai seksual sejak dini begitu Pak Ribut? Menurut saya banyak sih. Karena kan Seperti? nggak ada salahnya loh. Kalau misalkan guru sebagai guru mengajarkan muridnya untuk edukasi sejak dini. Karena dengan itu menurut saya kan untuk melindungi anak-anak didik saya. Karena otomatis sekarang kan zamannya kan sudah modern. Apalagi media sosial sekarang kan di HP terang-terangan seperti itu ya. Mohon maaf. Maksudnya banyak berita-berita seperti itu. Saya sebagai guru, saya tidak ingin murid saya itu menjadi korban seksual. Mohon maaf, seperti pencabulan dan lain-lain. Oke. Tapi sebagian orang mungkin beranggapan seperti ini Pak Guru, Pak Ribut. Ya. Anak-anak ini kan rasa keingintahuannya dan Betul. juga kan hal-hal yang perlu direm-rem kan seharusnya kan dilakukan terhadap anak sejak usia dini begitu ya agar tidak semakin kemana-mana dan merajalela. Tidakkah khawatir Pak Guru, Pak Ribut menjelaskan istilah-istilah sebagaimana yang ada di dalam video tersebut begitu Pak?
mudah-mudahan tidak terjadi yang macam-macam. Kalau menurut saya sih nggak apa ya, ada untungnya lah kalau misalkan kita memberikan yang seperti saya tadi saya omongkan, bukan masalah seksnya ya, edukasi sejak dini. Menurut saya sih ada betulnya dari sejak dini kita memberitahukan tentang seks kepada anak, bukan masalah seksnya ya, maksudnya masalah edukasi sejak dininya itu loh. Edukasinya. Iya, edukasinya. Oke, Pak Ribut. Kami tangkap maksud dan tujuan Pak Ribut. Tapi bersama Pak Ribut saat ini, nah ini kita untuk memperkaya wawasan kita aja nih Pak Ribut, saya pribadi, Rati dan Pak Ribut, coba kita tanyakan aja langsung nih ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada Bu Rita nih Pak Ribut. Bu Rita, apa tanggapan Anda Bu Rita? Ya, pertama sebenarnya teksnya itu kan tidak ada masalah begitu ya. Kemudian niat baik mengajarkan seksualitas atau kesehatan reproduksi itu juga hal yang baik sebenarnya. Tetapi metodenya itu yang kemudian menjadi problematik, termasuk misalnya langsung mengidentifikasi dengan menjelaskan apa-apa tetapi belum mendengarkan penjelasan siswa. Jadi kalau tadi ini kan suasananya ada di dalam kelas. Anak-anak duduk mengelilingi Pak Ribut gitu, tidak dalam keadaan yang memang kalau memang mau menjelaskan kesehatan reproduksi itu tentu duduk begitu ya. Kemudian juga tadi kan sebenarnya pertanyaannya Nabilut untuk kaum apa, Sodom gitu kan, nah, itu selesai. Tapi kemudian ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini yang kemudian perlu hati-hati. Kadang-kadang sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita perlu mengecek pemahaman siswa. Apa yang kamu ketahui tentang, jangan kita reaktif langsung menjawab begitu ya. Tapi apa yang kita ketahui, apa yang kalian ketahui tentang kaum Sodom gitu. Itu pelan, tapi suasananya yang rileks. Karena sebenarnya isu kesehatan reproduksi kan bukan hanya itu Pak Ribut. Ada banyak gitu. Jadi ini juga perlu dicek pemahaman dia itu seperti apa dengan suasana yang santai, tidak kemudian berdiri dan mengelilingi. Karena kita juga penting untuk memahami mereka semua ini pemahamannya sampai di mana gitu. Itu bagian yang penting. Karena kan kalau tadi di dalam teks itu kan berbuat maksiat gitu ya dan seterusnya dan menyukai sesama jenis. Tapi tidak perlu misalnya secara detail, kan belum tentu anak juga ngerti Pak. Bahwa misalnya itu bisa menggunakan perumpamaan, misalnya ayah dan ibu menikah gitu, itu bagian misalnya mencontohkan dan kemudian lahir kalian itu adalah bagian dari menjelaskan itu, karena ini kan masih kecil Pak Ribut ya, saya kira mungkin kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Itu menjadi bagian penting. Dan konteks kalau memang itu adalah pelajaran agama, kebetulan Pak Ribut menggantikan begitu ya, tentu ini harus hati-hati karena berhenti dulu sampai yang ada di teks, karena kita belum sampai mungkin pada konteks yang kemudian kita tentu tidak sepakat misalnya soal isu-isu tadi ya, apa yang terjadi pada kaum Lut misalnya, kita tentu tidak sepakat itu. Tetapi bagaimana kemudian ajaran agama ini diberikan, ini menjadi hal yang penting Pak Ribut, prosesnya gitu. Kan Pak Ribut baru nanya satu orang, yang lain belum tentu tahu gitu, apa sih sebenarnya suka sesama jenis dan seterusnya gitu. Itu kan bagian yang harus digali dulu gitu Pak Ribut, sampai di mana. Karena kan belum tentu semuanya juga ngerti. Sepotong begitu ya Bu ya. Betul, dan itu menurut hemat saya ini kan jadi doktriner Mbak ya. Doktriner itu kan mengejar jawabannya, benar salah atau satu kalimat gitu Mbak, satu kata, ya enggak? Padahal kan kita butuh mengeksplorasi apa sebenarnya yang dia pahami. Kemudian ini juga teknik pedagogi Pak Ribut ya. Bagaimana kemudian mereka juga mengeksplorasi pengetahuan mereka yang mereka ketahui. Terus kemudian itu jauh lebih baik Pak Ribut dibandingkan kita mendoktrin ini begini, ini begini, istilahnya ini. Kan kita nggak dapat kontennya itu Mbak ya. Nggak ingin dapat kontennya, tapi membangun kesadaran siswa. Begitu kan Mas Arief dan Mbak Rati. Oke. Kita jeda dulu sejenak Pak Ribut dan juga Bu Rita. Baik, itu poinnya sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Rita ya. Bu Rita, jadi memang sebenarnya penyampaian dari edukasi seksual secara dini itu sebenarnya nggak apa-apa, asal dikemas dengan baik sehingga anak-anak ini dapat menangkap poinnya ya Bu ya. Jangan sampai hanya potongan-potongan saja yang
ditangkap oleh anak-anak. Apa komentar Pak Ribut mungkin ya? Saya ingin dengar pendek saja mungkin komentar Anda dari penjelasan Ibu Rita tadi, Pak Ribut. Terima kasih buat Ibu Rita. Begini ya Bu, saya jelaskan. Saya itu kan guru ngajar di desa. Kadang anak itu menuntut gurunya untuk menjawab. Terus mungkin kalau saya dalam memberikan jawaban ada yang salah, saya mohon maaf sebagai pengganti guru agama. Karena murid saya itu semuanya pada waktu itu tuh banyak yang tanya. Mungkin video saya yang tidak lengkap itu banyak dipotong-potong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga video saya menjadi mencuat seperti sekarang ini. Baik. Jadi memang sebenarnya penyampaiannya dari Pak Ribut pun juga secara utuh ya. Silakan Bu Rita. Iya, karena terakhir ya, Bu. anak di desa, apalagi anak kecil, rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Betul Pak Ribut. Tapi perlu ada kehati-hatian tentu ya Pak Guru ya. Tidak menjawab pertanyaan anak, nanti gurunya dikira Pak Ribut pancen ndak iso jawab. Ini anak sekarang loh. Beda dengan anak dulu. Pak Ribut, siap. Anak sekarang ini berani. Ya. Baik Pak Ribut. Ini kita dengar Bu Rita nih menjelaskan. Ya. Saya sepakat Ya. semua anak rasa ingin tahunya besar dan sangat kritis. Tetapi kita tidak boleh reaktif untuk menjawab. Karena ada satu prinsip perlindungan anak itu mendengarkan pendapat anak. Jadi itu bagian dari proses eksplorasi Pak. Untuk mendengarkan sampai di mana pengetahuannya. Tidak harus langsung kita jawab begitu. Itu menjadi bagian penting dengan contoh-contoh sesuai umur dan usia perkembangannya. Itu saja Pak sebenarnya konteksnya. Baik. Ya, mungkin bisa dalam hal ini Bu Rita, Pak Ribut tidak menyalahkan dan juga tidak ada yang perlu disudutkan begitu. Tapi tujuannya mungkin agar sama-sama kita tujuannya adalah melindungi anak-anak sejak dini begitu loh Pak Ribut dan juga Bu Rita. Iya, mohon maaf sebelumnya Bu Rita ya. Iya, baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, Pak Ribut dan juga Bu Rita. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat semua, salam juga untuk anak-anak Pak Ribut. Iya. Ya, Sama-sama, salam sehat.